Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Oke, pada kesempatan video kali ini saya akan membahas 3 penyebab utama power amplifier ataupun pada saat pemasangan power amplifier itu mengakibatkan dengung ya. Apalagi pada saat kita penggunaan mixer audio ataupun aksesorisnya ya. Pada saat kita tidak menggunakan aksesoris tersebut, itu power amplifier itu sudah normal, tidak noise ataupun tidak dengung dengan volume yang di angka jam 12. Tapi pada saat kita gunakan atau pemasangan misal aksesoris power amplifier dari mixer, crossover dan lain sebagainya, itu akan timbul noise ataupun dengung. Nah, pada video kali ini saya akan membahas 3 penyebabnya ya, yang mengakibatkan pada sistem pemasangan instalasi kabelnya itu berdengung. Oke, langsung saja tanpa basa-basi, let's go. Oke guys, ini adalah mixernya yang sudah tadi saya bahas ya, yaitu penyebab dengung pada saat power dinyalakan itu tidak dengung ya. Ini pada saat dimasukkan yang namanya aksesoris ataupun juga mixer audio, dia akan timbul suara noise. Nah, penyebab utama dari hal tersebut adalah ini ya, itu pengkabelannya. Nah, pengkabelan ini paling sering terjadi ketika kalian menggunakan kabel yang kualitasnya kurang bagus ya. Biasanya sih kabelnya itu tidak bisa meminimalisir noise yang dari atau noise yang bisa masuk ke si jaringan si mixernya ataupun di sistem audionya. Itu yang pertama ya. Biasanya kualitas kabelnya buruk ataupun kabelnya aluminium biasa juga berpengaruh ya. Terus yang kedua adalah tidak di sistem grounding ya. Biasanya untuk sistem grounding sudah pernah saya bahas juga di channel saya sebelumnya, di video sebelumnya ya, untuk cara menggroundingkan sound system board aksesoris pada mixer ya, mixer audio atau sistem audio sound system. Itu biasanya untuk mixer yang saya gunakan ini sudah ada sistem groundingnya, yaitu di bagian colokannya itu ada sistem grounding ya, sudah pernah saya bahas juga. Nah, jika masih ada yang namanya dengung, bisa langsung kalian tambahkan ke sistem pembumian langsung ke tanah ya. Biasanya itu harus wajib gunakan ketika bodinya itu nyetrum, noise-nya itu terlalu besar, bisa juga berpengaruh pada itunya, sistem groundingnya kurang sempurna ya. Yang selanjutnya adalah penggunaan jacknya ya, yang terakhir nih ya. Ini sering banget terjadi untuk para pemula ya khususnya, karena di sini itu ada jack yang namanya jack balan dan juga unbalan ya. Ini ada jack kanan dan juga jack akai ya. Ini jacknya balan unbalan semua ya. Nah, yang pertama adalah jack Canon yang ini ya. Ini memiliki 3 pin ya. Ini 3 pin ya. Nah, fungsi dari 3 pin ini untuk menyeimbangkan yang namanya sistem outputnya dari mixer ini. Misal menggunakan main out yang jack Canon seperti ini ya. Dia memiliki 3 pin. Yang pertama jalur grounding, yang kedua jalur positif dan juga jalur negatif. Nah, kenapa dia memiliki 2 jalur positif dan negatif? Yang pertama adalah biasanya akan jika menggunakan jalur ini, itu penggunaannya itu biasanya untuk meminimalisir noise ya, meminimalisir noise yang terjadi ketika kabel yang output dan yang dari sini menuju power amplifier ataupun si mixer atau ataupun aksesorisnya ya, misal masuk ke crossover ataupun limiter, itu biasanya ada yang model sistem di jaraknya yang agak panjang ya. Biasanya jika kabel panjang otomatis akan timbul noise. Nah, untuk meminimalisir itu biasanya penggunaan jack yang menggunakan 3 pin seperti ini. Ini pun sebenarnya bisa ya. Ada juga jack balan yang memiliki 3 pin yang di jack akainya. Ini saya ini unbalan ya. Cuma 2 saja. Jadi kalau 3 nih 1, di sini ada potongan lagi ya di sebelah sini. Setelah itu ini ada lagi. Nah, berhubung saya menggunakan model jack seperti ini, otomatis jack kabel yang terlalu panjang otomatis mengakibatkan noise. Nah, untuk meminimalisir itu saya penggunaan kabelnya itu pendek ya, cuma 1,5 meter aja ini ya, dari mixer menuju power. Nah,
Jika ingin rencana saya akan panjangkan lagi ya menggunakan sistem seperti tersebut. Untuk langsung dari power mixer saya menggunakan kabel yang kualitasnya lebih bagus ya. Kalau yang ini masih kurang bagus menurut saya karena ini kabelnya kecil. Yang kedua itu tembaga tengahnya itu lapisan luar sampingnya ini ya, yang melapisi kabel intinya itu masih aluminium. Jadi kalau menurut saya kurang untuk meminimalisir frekuensi liar ya dari luar yang bisa masuk ke sini, itu akan mengakibatkan noise. Nah, saya sarankan menggunakan kabel yang full tembaga ya, ataupun yang harganya kualitasnya lebih bagus ya. Semakin mahal harganya itu semakin bagus kualitas kabelnya. Nah, ini cuma beberapa saja, setengah meter saja ya, saya sementara pakai ini dulu ya. Nah, itu ya penyebab dari si audio sistem kita itu mengalami dengung atau noise. Yang menyebabkannya adalah sudah saya sebutkan tadi. Yang pertama adalah dari segi kabelnya ya, dari segi kabel yang kualitasnya kurang bagus seperti ini contohnya ya, ini saya gunakan, tapi ini hanya untuk sementara saja buat cek. Terus yang kedua adalah sistem grounding, karena biasanya tidak ada body atau sistem grounding yang kurang sempurna akan mengakibatkan dengung. Dan yang terakhir adalah penggunaan jacknya ya, penggunaan jack pada sistem jalur input dan juga output pada audio sistemnya. Oke, mungkin segitu aja. Oke guys, mungkin segitu aja untuk pembahasan pada video kali ini untuk penyebab dari dengung ataupun noise pada saat kita pemasangan aksesoris pada power amplifier ya. Jika ada yang salah, ada yang kurang, atau mungkin ingin Anda tanyakan, langsung kalian tambahkan di kolom komentar pada video ini ya. Dan jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan juga tombol loncengnya supaya Anda tidak ketinggalan untuk video-video terbaru di channel ini. Terima kasih.